Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, sekarang kita akan diskusikan ya tentang perbandingan. Saya berikan satu contoh, satu perbandingan pemerintahan daerah di Prancis ya. Mengapa pilihan saya kok Prancis ya? Karena begini, jadi pertama kali negara Indonesia itu ya, itu diatur dengan cara modern. Itu adalah sistem Prancis sebetulnya ya. Karena apa? Karena jadi sebelum tahun 1800 maka negara kita ini diperintah oleh VOC. VOC itu tidak membentuk pemerintahan. VOC itu hanya memegang kepala sultan-sultan aja itu ya. Pokoknya kamu harus tunduk kepada saya. Ya, kalau kamu nggak tunduk ya nanti kamu serang itu aja. Tetapi tidak ngatur pemerintahan ya. Jadi pemerintahan Sultan Jogja itu serahkan pada Jogja, Surakarta serahkan Jogja. Kemudian di Goa sana serahkan Goa, Makassar serahkan Makassar. Dia nggak ngatur pemerintahan. Tetapi mulai ada pemerintahan sebagaimana yang kita kenal sekarang itu adalah pada zaman Daendels tahun 1800. Itu orang Prancis ya. Jadi Daendels itu adalah orang Prancis. Loh kok Prancis? Ya, karena begini, pada tahun 1793 negara Belanda induk sana itu dijajah Prancis. Ya, kalah ya, rajanya itu ngungsi ke Inggris. Sehingga negara Belanda itu diperintah oleh namanya Louis Napoleon, itu adiknya Napoleon, orang Prancis ya. Nah, Daendels itu diperintah oleh Louis Napoleon itu ya untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu diserahkan dari VOC karena VOC itu sebuah perusahaan dagang yang bangkrut, dia tidak bisa ngatur lagi, serahkan kepada Belanda dan Belandanya itu sudah dikuasai Prancis, makanya Daendels itu adalah orang Prancis, jenderalnya Prancis ya. Nah, di dalam sistem Prancis ya, maka begini aturannya. Pemerintah daerah itu ada namanya region, ada arrondissement, ada departemen, ada commune ya. Di samping itu ini region ini hanya sebuah pembagian wilayah untuk kepentingan ekonomi. Jadi tidak ada satu pemerintahan yang hierarkis begitu. Tetapi kemudian sekarang berkembang menjadi semacam daerah otonom campur dengan wilayah administrasi seperti provinsi di Indonesia gitu ya. Kemudian departemen ya, ini juga mirip-mirip region tapi lebih kecil. Kemudian di tengah-tengah ini ada arrondissement, itu adalah sebuah koordinasi ekonomi juga gitu ya. Nah, kemudian yang daerah otonom yang benar-benar daerah otonom itu namanya commune ini gitu ya. Nah, kemudian ini ada wilayah prefektur yang bahasa kita adalah wilayah administrasi ya, bahasa sana namanya prefektur dan di semua literatur namanya prefekturat ya. Di Jepang itu juga ada namanya prefekturat. Nah, prefektur ini diketuai oleh wakil pemerintah namanya prefek. Ya, namanya prefek. Nah, ini prefet ya. Ini adalah orang yang diangkat oleh pemerintah. Nah, sementara kalau departemen ini adalah ada unsur ya, yaitu daerah otonom yang di situ ada DPRD-nya, kemudian juga ada kepala daerahnya, yang kemudian diawasi oleh prefet. Jadi prefet ini mengawasi daerah otonom. Nah, kemudian commune ini ada mayornya, wali kotanya, juga ada konsil DPRD ya. Nah, konsil itu nanti mengangkat. Jadi mayornya itu tidak dipilih ya, tetapi maksud saya tidak dipilih oleh rakyat seperti di Indonesia begitu, bupati wali kota dipilih langsung itu enggak, tapi dipilih oleh konsil.
Jadi yang dipilih itu hanya anggota konsilnya, anggota DPRD-nya. Kemudian anggota DPRD-nya itu dia memilih salah satu di antara mereka nanti dipilih menjadi mayor, menjadi mayor ya. Itu menjadi wali kota. Nah, tetapi mereka itu ada pengawasnya dari pemerintah pusat, namanya Sosprefet. Nah, di negara kita nggak ada kan? Ya, siapa yang ngawasi bupati, wali kota nggak ada. Siapa yang mengawasi gubernur nggak ada, ya. Jadi mau-maunya dia sendiri aja begitu ya. Sehingga disinilah ya korupsi luar biasa. Negara kita itu penuh dengan korupsi begitu karena sistem pemerintahannya itu tidak taat asas ya. Kalau di Belanda, di Perancis, di Amerika, di mana-mana begitu ya, maka pemerintah daerah otonom ya itu selalu ada pengawasnya dari pemerintah pusat ya. Di kita ini serahkan semua kepada DPRD lah. Kalau DPRD-nya korupsi gimana ya? Kan jadi akhirnya ya kolusi untuk berkorupsi rame-rame, DPRD-nya sama kepala daerahnya korupsi. Ya sudah tidak ada lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu ya maka ke depan ini harus ada satu pemikiran yang lebih mendalam, ya mengatur negara itu pakai sains lah, pakai ilmu pengetahuan lah ya, jangan hanya pakai mau-maunya sendiri begitu seperti sekarang ini ya, yang maunya DPR, maunya pemerintah, maunya partai, ya isinya partai semua, pemerintah isinya partai, orang partai, DPRD-nya juga isinya orang partai, dan kemudian dia bikin aturan-aturan, yang semua itu adalah tidak menggunakan satu sains yang benar, tapi mau-maunya dia sendiri saja. Ya, jadi kalau sistem ini, nah negara kita itu pada waktu dijajah oleh Belanda, setelah Perancis kemudian kan dia menyerahkan kepada Inggris. Inggris kemudian menyerahkan kepada Belanda kembali. Nah itu diatur dengan cara seperti ini, dengan modifikasi ala model Belanda Induk sana. Tapi ketika kita merdeka, kita bingung semuanya, nggak ngerti bagaimana mengatur negara, dan sampai sekarang ini masih kacau sampai sekarang ya, karena tidak taat asas ya. Tetapi kalau taat asas seperti pada ilmu pengetahuan yang benar, maka negara kita akan menjadi benar. Gitu. Demikian ya, mahasiswa. Mudah-mudahan ini lebih menambah ya apa yang sudah ada di modul, dan untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari lagi lewat modul. Demikian, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.